Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Efek Kekurangan Gizi dan Gizi Seimbang. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karina sebagai moderator dan rekan saya Nadia Oktivia Putri Wijaya, Ade Gusti Kartika, dan yang terakhir Rika Wahyuni. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu pengertian kurang gizi. Kekurangan gizi atau malnutrisi merupakan gangguan kesehatan serius yang terjadi ketika tubuh tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Padahal, nutrisi dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kurang gizi adalah dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak yang telah berlangsung sejak lama. Menurut Adi Ningsih tahun 2010 mengatakan bahwa gizi kurang merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tanda-tanda tubuh kekurangan gizi. 1. Penurunan berat badan. 2. Mudah lelah. 3. Konsentrasi menurun. 4. Gusi dan mulut sering luka atau nyeri. 5. Kulit dan rambut kering. 6. Jaringan lemak dan di dalam tubuh berkurang. 7. Pipi dan mata cekung. 8. Mudah kedinginan. 9. Pembengkakan di bagian tubuh seperti di perut, wajah, dan kaki. 10. Mudah terkena infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. 11. Proses penyembuhan luka menjadi lambat. 12. Perubahan mood atau suasana hati. 13. Kehilangan selera makan. Dan 14. Mudah terjatuh karena otot melemah. Efek kekurangan gizi pada anak sekolah dasar menyebabkan kemampuan motorik mengalami keterlambatan, daya tahan tubuh menurun, terhambatnya pertumbuhan fisik, dan yang terakhir pertumbuhan otak terhambat. Akan kita bahas satu persatu. Kemampuan motorik mengalami keterlambatan. Yang mengalami kekurangan gizi berarti tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup sebagai sumber energi. Ini artinya beresiko mengalami keterlambatan perkembangan kemampuan motorik anak. Yang kedua, ada daya tahan tubuh menurun. Kurang gizi tentunya berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh sehingga anak rentan terkena berbagai macam penyakit. Apabila hal ini terjadi, tumbuh kembang anak bisa terhambat. Penyakit yang muncul jika tidak diatasi hingga tuntas bisa berakibat fatal. Selanjutnya ada terhambatnya pertumbuhan fisik. Dampak langsung dari kurang gizi yang terlihat jelas adalah berat dan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Umumnya, hal ini disebabkan oleh tidak tercukupinya kebutuhan anak atau penyerapan vitamin dan mineral yang tidak sempurna. Pertumbuhan otak terhambat. Untuk perkembangan otak membutuhkan nutrisi-nutrisi penting seperti asam lemak omega 3 dan omega 6, yodium, dan juga zat besi. Apabila anak mengalami kurang gizi, maka anak tidak mendapatkan mineral yang dibutuhkannya tersebut. Ini akan memenuhi perkembangan fungsi otaknya. Kemudian ada penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada anak sekolah dasar. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan salah satu dampak kekurangan gizi. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan zat besi sehingga menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi sel darah merah dengan baik. Akibatnya organ dan jaringan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Yang kedua, sariawan. Stomatis aptosa atau sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Penyakit sariawan disebabkan karena kekurangan vitamin C. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Nadia Oktivia Putri Wijaya akan melanjutkan penyakit lain yang disebabkan oleh kekurangan gizi pada anak sekolah dasar. Selanjutnya yaitu gondok. Penyakit gondok disebabkan karena kekurangan yodium dalam makanan. Gejala khasnya adalah pembengkakan kelenjar tiroid. Gejala lainnya adalah lesu, lemah, tingkat metabolisme yang rendah, peningkatan kerentanan terhadap dingin, dan lain-lain. Selanjutnya rabun senja. Rabun senja atau nyctalopia adalah gangguan mata yang menyebabkan penderitanya kesulitan melihat pada malam hari atau saat berada di tempat yang gelap. Rabun senja dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Yang terakhir ada busung lapar. Busung lapar adalah istilah awam untuk menggambarkan dua bentuk kondisi malnutrisi, yaitu kwashiorkor dan marasmus.
Malnutrisi terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan nutrisi penting yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kwashiorkor adalah kondisi saat tubuh kekurangan protein, sedangkan marasmus terjadi ketika tubuh kekurangan energi dan protein. Keduanya termasuk dalam kategori malnutrisi energi protein. Pada penderita busung lapar, kondisi kwashiorkor dan marasmus bisa terjadi bersamaan, atau kondisi kwashiorkor marasmus. Pembahasan selanjutnya yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi seimbang untuk anak usia 6-12 tahun. Pada kelompok usia ini, merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar, sehingga pengaruh kawan, tawaran makanan jajanan, aktivitas yang tinggi, dan keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi tinggi. Sebagian anak usia 6-12 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat atau prapubertas, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang untuk anak pada kelompok usia ini harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Materi selanjutnya yaitu upaya pencegahan kurang gizi pada anak sekolah dasar. Salah satu upaya dalam mencegah terjadinya kurang gizi pada anak sekolah dasar adalah memberikan menu makanan dan gizi seimbang sesuai dengan pedoman 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1955, merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma pada tahun 1992. Pedoman tersebut menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952. Namun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Diyakini dengan mengimplementasikan pedoman gizi seimbang secara benar, semua masalah gizi dapat diatasi. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Selanjutnya yang merupakan 4 pilar gizi seimbang yaitu mencakup 1. Mengkonsumsi aneka-ragaman pangan, 2. Membiasakan perilaku hidup bersih, 3. Melakukan aktivitas fisik, dan 4. Mengatur berat badan agar senantiasa normal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Ade Gusti Kartika akan melanjutkan pemaparan materi mengenai 4 pilar gizi seimbang. Nah, yang pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankannya kesehatan, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi yang baru lahir sampai berusia 6 bulan. Contohnya seperti nasi, yang merupakan sumber utama kalori tetapi mengandung sedikit vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi mengandung sedikit kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein, tetapi mengandung sedikit kalori. Lalu ada pertanyaan, apakah mengkonsumsi makanan beragam tanpa memperhatikan jumlah dan proporsinya sudah benar? Tentu saja tidak benar. Yang dimaksudkan beraneka ragam dalam prinsip ini, selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Lalu yang kedua, ada membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi. Beberapa contoh perilaku hidup bersih yaitu, yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Hal tersebut akan menghindarkan terkontaminasinya tangan
dan makanan dari kuman penyakit, antara lain kuman penyakit tipus dan disentri. Lalu yang kedua, menutup makanan yang disajikan akan menghindarkan makanan dihinggapi lalat dan binatang lainnya serta debu yang membawa berbagai kuman penyakit. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Dan yang keempat, selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Lalu yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang keempat, ada mengatur berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan tetap normal. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadinya keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Indikator tersebut dikenal dengan indeks massa tubuh atau IMT. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal, dan apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Materi selanjutnya mengenai tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng gizi seimbang adalah rancangan untuk memperbaiki prinsip lama 4 sehat 5 sempurna yang dianggap tidak lagi sesuai. Gambar tumpeng ini tidak hanya berisi panduan sehat, melainkan juga panduan pola hidup secara keseluruhan. Tumpeng gizi seimbang ini terdiri dari 4 lapisan. Dari puncak tumpeng hingga ke bagian dasarnya akan semakin melebar. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin besar area lapisan tumpeng, gizi tersebut akan semakin dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rika Wayuni. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok adalah lapisan terbawah tumpeng dengan gambar jagung, nasi, singkong, ubi, dan umbi-umbian lain. Jenis-jenis makanan tersebut menggambarkan makanan pokok orang Indonesia. Normalnya porsi makanan pokok yang dianjurkan adalah 3-4 porsi dalam satu hari. Sebagai contoh, satu porsi nasi idealnya berukuran sekitar 100 gram. Jumlah tersebut setara dengan satu buah ubi ukuran sedang 135 gram dan satu potong singkong 120 gram. Oleh karena itu, kita tidak harus selalu makan nasi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan serat sebagai makanan. Selanjutnya yang kedua, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada dasarnya, hampir semua jenis buah dan sayur mengandung berbagai vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dalam buah dan sayur berperan penting dalam proses metabolisme atau bekerjanya fungsi tubuh. Mengkonsumsi sayur bisa dimulai dari sarapan dengan seporsi nasi, lauk, dan satu mangkok sayur seperti sop bayam. Lalu, makan siang pakai nasi dan satu mangkok sayur lainnya. Makan malam dengan nasi dan satu mangkok capcay. Jenis sayuran bisa diganti-ganti sesuai selera. Hal ini juga berlaku ketika mengkonsumsi buah dalam satu hari. Yang ketiga, protein. Protein adalah zat pembangun yang penting bagi kesehatan tubuh. Selain itu, protein juga menjadi sumber energi yang dapat menghasilkan sekitar 4 kilokalori dari 1 gram protein.
Ada beragam sumber protein yang bisa diperoleh, baik protein hewani seperti ikan dan ayam, serta sumber protein nabati seperti tempe dan tahu. Porsi protein yang disarankan adalah 2-4 porsi makanan sumber protein setiap harinya. Contoh, konsumsi 3 porsi protein setiap hari bisa dibagi dengan ikan saat sarapan, telur ketika makan siang, dan susu pada malam hari. Selanjutnya yang keempat, ada gula, garam, dan minyak. Anjuran konsumsi gula, garam, dan minyak disingkat menjadi G4, G1, dan L5 agar mudah diingat. G4, G1, L5 memiliki penjelasan di bawah ini. Yang pertama itu ada gula. Gula itu memiliki maksimalnya 4 sendok makan, setara dengan 50 gram atau per orang atau per hari. Yang kedua itu ada garam, maksimalnya 1 sendok, 5 gram per orang dan per hari. Yang terakhir itu minyak atau lemak, sekitar 5 sendok makan, 67 gram per orang dan per hari. Yang keempat ada air putih, komponen yang tidak kalah penting dalam merencanakan pola makan yang sehat, yaitu air putih. Air adalah salah satu zat gizi yang sangat penting bagi kesehatan karena memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh, meliputi membentuk tubuh, mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat tertentu, dan media pembuang racun, serta sisa metabolisme. Umumnya, setiap orang direkomendasikan untuk minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah dehidrasi yang nantinya bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya, adapun pesan gizi seimbang untuk anak sekolah dasar. Antara lain yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Yang kedua, biasakan mengkonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, perbanyak mengkonsumsi sayur dan cukup buah-buahan. Yang keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Yang kelima, batasi mengkonsumsi makan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Baiklah, dari materi yang kami paparkan di atas, dapat kami tarik kesimpulan bahwa masalah kurang gizi pada anak sekolah dasar merupakan suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kurang gizi dapat menyebabkan kemampuan motorik anak menjadi terlambat, daya tahan tubuh menurun, terhambatnya pertumbuhan fisik anak hingga pertumbuhan otak terhambat. Kurang gizi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan anak sekolah dasar, yaitu munculnya berbagai penyakit yang dapat menyerang tubuh seperti anemia, sariawan, gondok, hingga busung lapar. Efek kurang gizi pada anak sekolah dasar dapat dicegah dengan menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Dengan menerapkan 4 pilar gizi seimbang, maka masalah gizi dapat teratasi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.